Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Staff Selasar. Kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu membahas tentang Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar atau SKD pada CPNS tahun 2024. Langsung saja ke menimbangnya ya. Di poin B ada bahwa untuk menjamin terpenuhnya kompetensi dasar setiap pegawai negeri sipil, ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi pegawai negeri sipil. Kemudian memutuskan ya, menetapkan keputusan Menteri tentang nilai ambang batas SKD tahun 2024. Yang pertama ada seleksi kompetensi dasar atau SKD di pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024 meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan juga tes karakteristik pribadi seperti tahun sebelumnya ya. Yang kedua, materinya yaitu untuk TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan satu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa negara, dan untuk materi TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan satu kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, dan juga analitis. Yang kedua, untuk menilai kemampuan numerik yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Untuk yang ketiga ada kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, serial, dan juga di materi selanjutnya ada di TKP. Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan satu pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang. Yang kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Di yang keempat ada teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan, serta yang terakhir anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Untuk SKD ini dilaksanakan dalam durasi 100 menit ya. Nah, 100 menit itu dikecualikan untuk pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Untuk SKD bagi pelamar yang dikecualikan tadi dilaksanakan dalam 130 menit ya, lebih lama 30 menit. Untuk jumlah soal keseluruhan SKD ya adalah 110 butir soal dengan rincian TWK terdiri dari 30 soal, TIU terdiri dari 35 soal, dan juga TKP 45 butir soal. Untuk nilainya, pembuatan nilai untuk materi soal SKD sebagai berikut. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0.
Untuk yang materi TKP, bobot nilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5. Serta untuk yang tidak menjawab menilai 0. Tidak jauh beda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedelapan, nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tadi adalah 550. Jadi nilai maksimal yang didapat para peserta adalah 550 dengan rincian di TWK nilai maksimal 150, di TIU 175 dan di TKP 225. Nilai SKD yang diperoleh peserta pengadaan PNS tahun 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 tahun periode berikutnya. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalau nanti di tahun 2025 ada pembukaan PNS lagi dan kita melamar, jadi nilai yang tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi. Yang ke-11, nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Jadi untuk lulus dari SKD ini, yang pertama kita harus minimal sama dengan nilai ambang batas yang ditentukan di setiap jenis materi SKD ya, itu TWK, TIU, dan TKP. Nah, untuk nilai ambang batas minimalnya yaitu untuk TWK 65, untuk TIU 80, dan untuk TKP 166. Jadi ini nilai minimalnya ya dari masing-masing materi yang harus minimal didapat oleh para peserta. Untuk nilai ambang batas tersebut tadi berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra dan putri Kalimantan juga. Untuk nilai ambang batas tadi dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus, yaitu putra putri lulusan terbaik berpredikat dengan cum laude, dengan pujian atau cum laude. Yang kedua, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dan putra-putri daerah tertinggal. Penetapan nilai ambang batas pada kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik dan kebutuhan khusus diaspora, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 85. Sementara itu, untuk penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal, sebagaimana dimaksud diktum ke-14 tadi, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286. Sementara untuk nilai TIU paling rendah 60. Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana mestinya. Ya, demikian itu tadi sedikit tentang Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas SKD pada pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Cukup sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.